Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai untuk Zoom kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara rutin kita setiap hari Jumat malam untuk sama-sama kita menimba ilmu, sama-sama kita berdiskusi tentang kesehatan dan juga manfaat dari produk-produk Prive Indonesia. Dan senang sekali Suci pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh seseorang yang luar biasa, Dr. Wijaya Hayahya, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Si Suci. Iya, ini sepertinya Dr. Wijaya fresh banget nih, habis pulang jalan-jalan katanya ya, pulang liburan ya. Iya, break Oke. time. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada malam hari ini cukup menarik karena sesuatu yang luar biasa yang belum pernah kita bahas sebelumnya di Zoom yang lalu-lalu. Topik ini seputar dampak TBC kronis. Nah, kenapa kita mengangkat topik ini pada malam hari ini adalah karena besok tepatnya pada tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Nah, untuk karena itu kita akan sama-sama membahas, kita sama-sama diskusi mengenai apa sih penyakit TBC itu ya, bagaimana dia bisa menimpa seseorang ya atau bagaimana seseorang bisa terpapar penyakit TBC dan juga bagaimana solusinya dan juga dikaitkan dengan pemanfaatan produk-produk dari Prive Indonesia tentunya. Nanti kita akan berdiskusi setelah Dr. Wijaya memaparkan beberapa tayangan slide ya Dok ya. Jadi Ya, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Wijaya sesaat lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengundang teman-temannya, silahkan minta kerjasamanya untuk di-mute dulu mikrofonnya untuk sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh chat di dalam kolom komentar ya atau kolom chat pertanyaan-pertanyaan seputar tentang penyakit TBC atau mungkin gangguan pernapasan atau paru-paru ya. Jadi di luar untuk topik yang pada malam hari ini jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu kita akan hold terlebih dahulu. Baik. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan diskusi panjang lebar supaya waktunya lebih lama lagi. Suci akan serahkan floor pada malam hari ini kepada Dr. Wijaya. Selamat malam, Dok. selamat Silakan. malam, Si Suci. Terima kasih. Iya, Saya terima share kasih, Dok. screen ya. Silakan, Dok. Bisa keluar? Kelihatan, Dok. Jelas, Dok. Iya. Ya, kita mulai ya karena sudah jam berapa ini ya? 8.45. Oke. Jadi malam ini kita secara khusus mau membahas mengenai TBC kronis. Tuh, ya. Nah, kita perlu tahu walaupun kita tidak sampai detailnya, tapi sebagai pemerhati kesehatan, sebagai orang-orang yang berkecimpung, berurusan dengan orang-orang sakit, kita perlu tahu mengenai penyakit yang satu ini. Baiklah, jadi ini topik kita hanya 5 subtopik ya. Kita akan masuk dalam pengenalan pada TBC ini. Jadi TBC itu singkatan tuberkulosis. Kita mungkin lebih hafal mengenai TBC-nya sampai lupa kepanjangannya apa. Ya. Dan TBC ini disebabkan oleh satu bakteri yang berbentuk panjang, basil, yang dalam teknik pewarnaannya itu dia agak khusus gitu. Dia harus menggunakan bahan pewarna dan teknik yang melibatkan asam ini. Jadi dikenal sebagai basil tahan asam. Ya, nanti dalam pemeriksaan sering disingkat sebagai BTA. BTA-nya positif atau negatif. Gitu. Itu BTA singkatan dari basil tahan asam.
Nama latinnya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, repotnya kalau kena penyakit ini, obatnya itu spesifik, ya. Jadi kalau antibiotik itu macam-macam, untuk TBC itu sangat terbatas jenis obatnya. Ya. Jadi spesifik, dan kalau sudah mulai di terapi itu tuntasnya itu setelah 6 sampai 9 bulan. Jadi lama sekali pengobatan TBC-nya ini. Ya. Nah, makin lama pengobatan itu biasanya tingkat kepatuhan berobat tuh juga akan menurun. Jadi minum obatnya tuh bolong-bolong, istilahnya tidak teratur. Kalau lagi mau dia makan, kalau bosen dia berhenti. Gitu. Nah, cara makan obat seperti itu yang bikin kumannya makin lama makin resisten. Ya, jadi ini kita berhadapan dengan hal yang serius ini. Sudah obatnya terbatas, ya hanya 4 macam yang dimakan. Kalau dia mulai resisten, nah, kita jadi makin sulit untuk membasmi kuman yang sudah ada di dalam paru-paru kita ini. Ya. Kuman ini biasanya tuh bersarang tuh di bagian atas paru-paru, ya, apex paru ini. Jadi kalau dokter berurusan dengan orang yang batuk-batuknya sudah berminggu-minggu, dokter akan soroti bagian atas ini, ada bunyi nggak, gitu ya. Kalau sampai bagian atasnya ada bunyi, wah ini sudah sangat mencurigakan kemungkinan TBC. Dokter akan minta di ronsen. Kalau ronsennya juga menunjukkan bagian atas yang mengalami perselubungan, ya tanda adanya infeksi, itu makin mendekati lagi kemungkinan orang ini kena TBC, ya, jadi bagian atas paru ini. Lalu biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan, periksa dahaknya. Dahaknya ya, bukan air liurnya. Jadi pasien tuh harus batuk sampai keluar dahaknya, lalu dahaknya tuh diperiksa dengan pewarnaan tadi ya, yang tahan asam tadi, untuk mencari keberadaan kuman TBC ini. Jadi penyakit ini menular lewat batuk, bukan lewat sentuhan atau lewat pakaian gitu. Tapi karena batuk itu muncrat, muncratnya itu yang bisa masuk ke dalam pernafasan orang lain dan orang lain itu tertular. Nah, untunglah penularannya tidak secepat tuh COVID misalnya. Ya. Jadi tidak sekali kena batuk langsung kita ketularan TBC. Itu tidak segampang itu juga. Biasanya perlu waktu, dan umumnya orang-orang yang tinggal serumah itu yang sangat beresiko terkena karena mereka setiap hari bertemu gitu ya. Jadi kemungkinan batuk nyemprot di hirup udaranya itu besar kalau orangnya tinggal satu rumah. Nah, pengobatan TBC ini disadari tidak bisa hanya mengandalkan obat spesifik TBC tadi gitu ya. Kita harus dukung dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan penyakit, melawan kuman ini. Gitu ya. Nah, disitulah kita bisa berperan serta menolong orang-orang yang sakit TBC dengan berbagai cara supaya dia lebih mampu untuk melawan kuman TBC ini. Ini adalah gejala-gejala orang yang terkena TBC aktif istilahnya. Jadi kalau dia batuk lebih dari 3 minggu, itu dokter sudah mulai memperhatikan kemungkinan untuk TBC ini. Ya, jadi kalau batuknya baru berapa hari, kita belum berpikir untuk ke TBC. Tapi kalau ke rumah sakit ditanya ini batuk sudah berapa lama, udah 6 minggu misalnya, itu langsung dipisahkan orangnya itu, jangan di ruang tunggu yang sama gitu. Kemudian dari batuk itu
kemungkinan bisa ada darahnya. Ya, jadi kuman TBC ini seperti menggerogoti bagian dalam paru-paru itu, dan kalau dia kena pembuluh darah halus, kapiler gitu, darahnya bocor sehingga darah bercampur dengan reaknya, nanti kelihatan batuknya jadi berdarah. Lalu karena melibatkan jaringan di paru-paru, dia bisa merasakan nyeri dada. Biasanya nyeri yang berkaitan dengan cara dia bernafas. Kalau dia bernafas, tarik nafas panjang, kemungkinan terasa dia dadanya sakit gitu ya. Jadi berbeda dengan nyeri dada orang yang serangan jantung. Ini bisa di kanan dan berkaitan dengan nafas. Lalu penyakit ini menggerogoti kesehatan secara umum juga, sehingga orangnya cepat lelah. Jadi hati-hati orang kalau batuk-batuk, baterainya tuh hanya tahan sampai siang hari, sore, malam dia sudah low bat gitu. Nah, ini sudah menambah kecurigaan kemungkinan TBC. Lalu penyakit kronis pada umumnya itu akan mengganggu nafsu makan, sehingga dia jadi tidak banyak makannya. Nah, ini menambah masalah. Orang perlu daya tahan, perlu banyak makanan yang bergizi, sementara pasiennya sendiri sudah tidak nafsu makan. Ini membuat dia daya tahannya nanti makin lemah dan daya perlawanan terhadap kuman TBC-nya juga menurun. Ya. Lalu biasanya ditandai juga dengan berat badan yang menurun. Bukan hanya karena dia nggak nafsu makan, tapi karena penyakitnya ini memang menggerogoti massa tubuhnya. Bukan hanya paru-parunya, jadi berat badannya juga semua turun. Lalu karena bakteri ini tuh selalu ada di dalam badan dia, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bisa muncul rasa demam, ya, bukan panas tinggi ya, hanya merasa sumeng-sumeng gitu, meriang-meriang, yang kita sebut tuh demam ringan, 38, 38,5 gitu ya. Dan satu lagi ciri yang khas tuh juga sering berkeringat kalau sudah sore atau malam hari. Jadi kita bilang ini keringat malam. Nah, jadi kalau ini kumpulan gejalanya makin lengkap, makin mencurigakan suatu infeksi TBC. Tinggal nanti periksa ronsen dan periksa dahaknya tadi, ada kumannya atau tidak. Lebih jauh lagi jahatnya penyakit ini, dia bukan hanya menyerang paru-paru ya, dan menyerang itu bikin kerusakan paru-parunya tuh bisa seperti ada lubang gitu. Ya. Istilahnya tuh secara medis tuh kaverna. Kaverna itu goa gitu ya. Jadi paru-parunya ada goanya di dalam, digerogoti oleh kuman ini. Kuman ini bisa berpindah juga menyebar ke bagian organ lain. Yang sering tuh di tulang belakang. Jadi kalau tulang belakangnya tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, pelan-pelan itu ada massa di dekat dengan tulang belakangnya itu, ada kayak tumor, itu kemungkinan TBC tulang di titik itu. Dan jahatnya dia bisa merusak sumsum saraf tulang belakang, sehingga terjadi kelumpuhan juga. Jadi itu komplikasi yang pertama. Komplikasi yang berikutnya, dia bisa menyerang otak kita. Jadi selaput otak kita yang bertahan terhadap serangan dari luar itu kena duluan. Jadi istilahnya dia mengalami radang selaput otak, ya, atau meningitis, meningitis. Ya. Otaknya belum kena, tapi radang selaput otak tuh sudah bikin dia panas tinggi, gitu ya. Sudah badannya jadi kaku kuduk. Nah, kalau nanti dia nembus masuk ke dalam otak, itu terjadi kejang-kejang. Kalau sudah sampai kena otak, itu biasanya akan terjadi cacat permanen. Jadi orangnya mungkin sembuh, tapi kalau sembuhnya tadi butuh 6 bulan makan obat,
infeksinya sudah berbulan-bulan di otak, nah, kerusakannya kan cukup luas. Ya. Lalu bisa juga terjadi TBC di ginjal, di liver, di selaput jantung, gitu ya. Jadi kemana kuman itu terbawa oleh darah, ya dia menimbulkan radang di organ yang bersangkutan. Nah, penyebaran lain juga lewat kelenjar getah bening. Kita tahu kelenjar getah bening itu seperti benteng-benteng kecil yang menahan lajunya invasi dari kuman-kuman. Nah, jadi kuman ini akan bersarang di kelenjar getah bening. Dan dia akan bertambah-tambah sehingga kelenjar getah beningnya tuh membesar. Biasanya di leher, karena dari paru-paru untuk naik ke kepala itu pertahanannya ada di leher, kelenjar getah beningnya. Ya. Jadi akan kelihatan tumor di leher besar. Gitu. Ya. Nah ini kalau udah bicara tumor kan orang takutnya kanker, ya, kanker kelenjar getah bening. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan di biopsi melihat apakah isinya sel kanker atau kuman TBC. Ya. Nah, ini yang uniknya. Kalau dia ternyata kuman TBC, itu pada tarik nafas lega gitu. Oh, cuma TBC gitu ya, karena kanker lebih menakutkan gitu ya. Tapi jangan bilang cuma TBC karena TBC juga menimbulkan bahaya yang menakutkan juga gitu ya. Jadi walaupun dia TBC-nya di kelenjar, obatnya tetap sama. Dia harus dimakan juga supaya melalui darah sampai di kelenjar getah bening ini. Dikenal juga TBC usus. Nah, ini bisa penularan tuh lewat apa yang dimakan, lalu kumannya tahan asam, dia lewati lambung sampai ke usus, muncul TBC di usus. Nah, satu lagi dia bisa mengenai sistem reproduksi. Jadi kalau kena pada wanita, jadi susah punya anak, infertilitas. Ya. Ini perlu dipikirkan kemungkinan TBC. Nah inilah 4 macam obat yang dimakan. Rifampin ini isinya rifampicin. Jadi biasanya disingkat tuh kalau di dalam kartu pengobatan tuh RHZE istilahnya ya. R-nya rifampicin, H-nya INH, Z-nya pyrazinamide, E-nya etambutol. Ya, jadi 4 macam ini karena banyak yang resisten, kita nggak bisa lagi hanya kasih 1 macam gitu. Dia harus kombinasi 3 minimal 3 dan biasanya kalau sekarang ini sudah harus 4 karena makin banyak yang resisten ini. Bahkan kalau kondisinya itu infeksinya cukup mengancam jiwa ya seperti infeksi di otak tadi atau di jantung itu diberikan tambahan lagi injeksi streptomycin ini. Nah, jadi sekali lagi ini pengobatannya bukan 1-2 minggu ini ya, minimal itu 6 bulan. Ya. Makan 4 macam obat dan mungkin ditambah injeksi gitu ya. Jadi kita sudah bisa melihat sengsaranya pengobatan kalau sampai kena. Nah, ini yang lebih menambah masalah lagi. Ya. Keempat macam itu, termasuk ditambah yang injeksi itu semuanya punya efek samping. Gitu, ya. Ada satu survei yang sudah lama dilakukan oleh mahasiswa farmasi ini ya. Mereka temukan dari orang-orang yang disurvei itu 81% semuanya kena efek samping dari obat ini. Gitu. Jadi hanya yang kuat itu, yang benar-benar kebal tuh ya 10% lebih dia tidak kena gitu. Ya. Jadi kita bisa memikirkan kenapa orang-orang banyak yang putus obat. Ya. Salah satu juga karena tidak tahan pada efek sampingnya ini. Ya. Nah ini efek samping yang muncul ya bisa dia kayak alergi, jadi kulitnya tuh merah-merah, bisa kena mata, penglihatannya kabur, perutnya juga tidak nyaman sampai nyeri, minimal dia mual muntah. Jadi umumnya ini
mengganggu sistem pencernaan ya. Hilang nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut tuh mengganggu pencernaan. Nah, orang kalau makan obat lalu rasa pencernaannya tuh jadi nggak enak, itu dia biasanya tidak mau makan lagi obatnya ya. Nah, ini problem tambahannya dari pengobatan yang ada. Nah, karena saya belajar juga tentang traditional Chinese medicine, saya masukkan juga di sini bagaimana cara pandang dari TCM ini, traditional Chinese medicine ya. Nah, ini ilustrasi sang tabib istana gitu ya. Mungkin kalau yang suka nonton drama itu, drama Asia itu bisa mengenal ya. Kalau sudah disebut tabib istana itu sudah kelompok dokter yang kelas paling atas gitu ya, yang paling ahlinya gitu. Nah, kalau dalam TCM batuk lebih dari 3 minggu, ini sudah bisa dikelompokkan ini penyakit bukan lagi penyakit yang masih di luar, gitu ya, masih di kulit, organ, di tulang gitu. Tapi ini sudah masuk ke dalam, ya, sudah kena di organnya, sehingga pengobatannya juga lebih serius dan perlu waktu lebih lama. Ya. Lalu kalau ada batuk berdarah dalam TCM tuh dikelompokkan ini ada panas di paru-parunya ya, jadi panas dalam di paru-parunya sampai darah tuh merembes bocor keluar. Kalau ada nyeri dada, mereka simpulkan ini energinya atau qi-nya itu macet di area jiao atas ya, di dada, sehingga nanti pengobatannya bagaimana melancarkan energi di dada ini. Lalu tadi keluhan cepat lelah, langsung dikaitkan, oh ini energinya tuh sudah menurun, qi-nya defisien, gitu ya, energinya defisien, low bed, sehingga terapinya harus bagaimana membantu tubuh memproduksi energi lebih banyak lagi. Gitu. Nah, kalau hilang nafsu makan, ini termasuk gangguan di organ limpa lambung. Dan berat badan juga mendukung. Ini limpanya ini makin lemah. Sehingga apa yang dimakan tidak bisa jadi daging istilahnya. Gitu ya. Sehingga nanti pengobatannya difokuskan pada limpanya. Nah, kalau demam-demam setiap sore, ini juga ada sindromnya yang disebut sindrom Yin-Xi atau defisiensi Yin. Ini khas ini ciri ini. Sehingga pengobatan ala TCM nanti akan dikasih makanan atau herbal yang menambah unsur yin-nya. Gitu. Nah, jadi begitu cara pandang di TCM. Jadi kalau kita pengobatan secara holistik, kita harus melihat pengobatan medis barat mengandalkan obat TBC, pengobatan medis timur ini memperhatikan apa lagi yang mereka bisa perbaiki supaya kondisinya pulih lagi. Ya. Nah, dari analisa tadi, misalnya mereka dapatkanlah problemnya di paru-paru. Paru-paru kalau lemah, nanti anaknya ini ginjal bisa melemah. Nah, tadi kalau orang yang jadi tidak sulit punya anak, dikatakan dalam TCM, oh iya, karena parunya lemah, ginjalnya lemah, jadi dia susah punya keturunan. Gitu. Lalu paru-paru ini mengontrol liver. Jadi kalau paru-parunya lemah, livernya tuh mengalami gejolak, dia tidak bisa kontrol. Gitu. Sehingga perlu diperkuat livernya dan juga ditenangkan, diperkuat parunya, ditenangkan livernya. Ya. Nah, begitu juga selanjutnya. 5 organ dalam TCM ini semua saling berhubungan, tapi ada yang berhubungan langsung, ada yang tidak langsung. Nah, obat-obatnya juga disusun bukan untuk melawan kumannya, gitu ya. Jadi jangan kita pikirkan obat herbal Chinese herbal itu bisa membunuh kuman TBC, bukan begitu cara kerjanya.
gitu ya. Dia bekerjanya misalnya untuk mengatasi panas dalam, ya, peradangan di paru-paru, dicari obat yang mendinginkan dan kerjanya di paru-paru. Nah, kalau badannya lemah, energinya lemah, dikasih bahan herbal yang bersifat tonikum energi, jadi orangnya lebih kuat, lebih segar, begitu caranya. Jadi dalam TCM itu yang lengkap, mereka kasih herbal, lalu mereka juga lakukan massage untuk membantu detox di sistem ototnya, di sistem meridiannya, di kelenjar getah beningnya, gitu, supaya tidak terjadi penumpukan toksin di sana. Lalu dengan akupunktur dia bisa atur keseimbangan 5 organ ini, mana yang kurang diperkuat, mana yang berlebihan, yang tidak tenang tuh ditenangkan dengan titik-titik akupunktur. Lalu karena menyangkut energi, latihan pernafasan ini menjadi penting, apalagi ini penyakit paru-paru, gitu ya. Olah nafas itu akan memperbaiki energi dan juga memperkuat paru-parunya. Ya. Nah, selain herbal, dalam TCM itu juga sangat percaya pada khasiat makanan. Jadi istilahnya dietoterapi, gitu ya. Makanan apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, yang bisa bikin adem dari panas dalam, nah, itu semua diberikan sebagai makanan. Ya. Jadi beda ya, kalau obat itu targetnya adalah membunuh kumannya, tapi kalau diet itu targetnya adalah memperkuat orangnya. Jadi ini analisa pada TCM. Ya. Karena paru-paru kena, paru-paru itu tempat memproduksi energi dari udara, maka terjadilah defisiensi Qi. Nah, ini gejalanya tadi cepat lelah, orangnya pucat, ya. Kalau dipegang tangannya dingin, gitu ya. Nah, ini karena energinya lemah. Obat TBC tadi kalau dimakan tidak bisa memperbaiki Qi ini, gitu. Dia urusannya membunuh kuman, soal energinya lemah dia tidak bisa bikin apa-apa. Nah, disinilah kita melihat perlunya pendekatan holistik ini. Kalau orangnya sesak nafas, di TCM bilang, oh ini Qi-nya terhambat di paru-paru, dia nggak bisa turun ke bawah. Sehingga dadanya tuh terasa penuh, rasa nyesek. Ya. Nah, jadi target pengobatan kita bagaimana supaya energinya lancar turun ke bawah. Dengan terahat nanti kita lihat ini sangat mudah dilakukan. Kita blow dari dadanya turun ke bawah, itu sudah membantu Qi turun ke bawah sehingga orang sesak nafasnya tuh langsung berkurang. Ya. Lalu tadi analisa paru-paru itu organ logam, dia melemah sehingga ginjalnya ikut melemah. Nah, dengan terahat nanti kita tinggal arahkan ke organ ginjal, organ liver, ya, dan nanti juga organ limpa lambungnya ini. Kita blow, kita berikan energi tambahan. Ya. Nah, ini yang kita lakukan dengan terahat, menambah yang qi, energi yang bersifat panas. Gitu ya. Cocok nanti untuk kondisi orang yang suka kedinginan, ya, pucat. Dengan terahat nanti sangat terbantu dia. Ya. Lancarkan si dada, blow dadanya turun ke bawah, tonik paru-paru. Nah, nanti di dada kita tinggal lihat paru-paru tuh seberapa luasnya, blow semuanya di situ. Ya. Ginjal di mana, blow ginjalnya. Liver, limpa lambung, tinggal di blow. Ya. Nah, itulah peranan terahertz ini. Ya. Kita sudah belajar dulu yang paling efektif adalah dia meningkatkan yang qi, energi yang bersifat panas. Jadi dia akan menghangatkan tubuh. Ya. Terus dengan getarannya mencapai sel-sel, sel-sel itu jadi diaktifkan, masing-masing tuh baterainya jadi lebih kuat, diproduksilah energi lebih banyak, ATP lebih banyak diproduksi di sel-sel. Ya, sehingga
dia akan menaikkan tenaga stamina-nya. Gitu. Dan kita juga belajar terahertz bisa mengaktifkan sistem imun kita ya. Tubuh kita kalau dipanaskan, sel darah putihnya akan lebih aktif berperang. Ya. Kelenjar getah bening juga akan lebih aktif membentengi supaya kuman-kuman jangan lolos semuanya dibasmi di kelenjar getah bening itu. Ya. Nah, kemudian dia mampu meregenerasi sel. Tadi kita tahu kuman TBC itu menggerogoti paru-paru. Kita sekarang berupaya supaya yang sudah rusak itu mengalami regenerasi, gitu ya. Lewat stem cell, ya kita blow sumsum tulang belakangnya, tulang-tulang panjangnya, dan juga organ paru-parunya. Kita bisa harapkan stem cell-nya nanti akan mereparasi, memperbaiki bagian yang rusak tadi. Lalu kita bukan hanya blow paru-parunya, kita blow organ-organ yang terkait. Dengan demikian kita membantu menyeimbangkan lagi kinerja organ-organ tubuh tadi. Ya. Nah, itu dengan cara kita memblow langsung ke organnya. Jadi ini efek langsung pada organ-organ yang kita blow dengan terahertz. Nah, kalau kita blow organ paru, kita akan mendapatkan nafasnya akan lebih baik. Sesaknya berkurang, dia lebih mampu untuk tarik nafas, buang nafas itu lebih banyak, sehingga oksigen juga lebih banyak masuk. Nah, kalau parunya melemahkan ginjal, ya kita blow ginjalnya, sehingga nanti fungsi reproduksinya juga akan membaik. Nah, begitu juga liver. Liver tuh sangat sengsara karena dapat obat 4 macam yang semuanya tuh di metabolisme di liver. Ya, jadi kerjanya berat sekali kalau dia makan obat TBC berbulan-bulan, gitu ya. Jadi kita perlu bantu memperkuat livernya ini dengan terahertz. Ya. Sel-selnya kita kuatkan, daya detoksnya kita tingkatkan, sehingga kerusakan hatinya juga lebih sedikit, gitu ya. Dan yang rusak itu juga cepat diperbaiki karena kita mengaktifkan sistem stem cell juga. Nah, kalau dia melemahkan jantung karena energinya lemah, pompa jantungnya juga melemah, gitu ya. Nah, itu kita blow jantungnya, maka sirkulasi darah juga akan diperbaiki ya, karena pompanya diperkuat, sirkulasi juga akan lebih bagus. Nah, kalau dia tidak nafsu makan karena limpa lambungnya terganggu, kita blow limpa lambungnya tadi. Ya. Nah, sini termasuk pankreasnya, sehingga apa yang dimakan semua bisa dicerna dengan baik lewat enzim-enzim yang keluar dari sistem pencernaan kita ini. Ya, pankreas itu mengeluarkan enzim-enzim penting buat pencernaan karbohidrat, protein, lemak, itu semua dikeluarkan oleh pankreas. Ya. Jadi hasilnya nafsu makan bisa membaik, orangnya bisa makan lebih banyak, tinggal kita pilihkan nutrisi yang terbaik. Dan kalau kita perbaiki semuanya ini, apa yang dia makan tuh bisa sampai ke sel dengan maksimal. Gitu. Oke, nah ini caranya ya, kita blow 20 titik umum itu, masing-masing titik tuh nggak perlu lama-lama ya, saya biasanya bikin 10 hitungan, kira-kira ya 10 detik gitu ya. Karena ini targetnya adalah mengaktifkan saja. Jadi kalau di akupunktur itu kayak dirangsang titiknya, dia elektrisitasnya akan mengalir, dia jadi lebih aktif. Ya. Karena ini titik sifatnya. Nah, kalau organnya kita mau aktifkan, mau perkuat, itu 2 menit saja juga sudah mencukupi gitu ya. Tapi kalau organnya sudah sakit, kita butuh waktu sampai 15 menitan. Gitu. Ya. Ini untuk organ yang sakit. Tapi kalau sekedar menjaga supaya organnya tetap sehat, itu nggak perlu sampai 15 menit. Jangan lupa blow air minumnya. Supaya airnya itu semua bisa masuk ke dalam sel tuh dengan lebih bagus ya, karena daya rembes
airnya jadi lebih ditingkatkan kalau kita blow airnya. 1 liter 1 menit kita cukup pakai speed yang paling kecil, ya, karena terahertz ini bisa meresap ke dalam air itu dengan baik sekali. Ya. Nah, air terahertz ini kalau sebelum di blow kita berikan, itu targetnya mencegah orangnya tuh dehidrasi, karena kita blow tuh ada panas, panas tuh mengeringkan, gitu ya. Jadi ini mencegah dia dehidrasi. Kalau sesudah blow kita minta dia minum lagi, itu untuk membantu detox yang dihasilkan waktu kita memblow organ-organ, memblow jaringan dan selnya. Itu racun semua juga dengan aktif dibuang dari dalam sel. Nah, itu perlu air untuk membawa dia keluar ke ginjal, ke liver, ke usus gitu, supaya cepat dibuang dari tubuh kita. Gitu ya. Tapi jangan paksakan orang minum segelas-segelas, ya. Apalagi kalau dia ada kelemahan ginjal. Jadi kita bijaksanalah dalam hal air ini. Kalau orang bilang, oh tadi saya datang saya baru minum, ya, nggak perlu kita berikan air terhad sebelum di blow, karena kita yakin masih cukuplah air yang tadi dia minum dari rumah misalnya. Tapi untuk yang sesudah blow ini kita perlu, kalau dia ada hambatan nggak boleh minum banyak, ya berikan sebisanya jatah yang dia boleh minum, ya. Nah, selain air terahertz, kita juga punya produk Seven Wonders. Ya, ini juga akan membantu sekali dalam mendukung pengobatan TBC tadi. Dan ini yang akan segera masuk, ya, Oxytep ini juga sangat membantu kondisi ini. Ya, kita tahu karena paru-paru yang kena, oksigen yang beredar dalam tubuh kita tuh juga jadi menurun, ya. Apalagi kalau pasiennya sudah mulai nafasnya sesak gitu, nggak cukup lagi oksigen dari udara. Nah, di sini ada alternatif oksigen tambahan lewat air minum. Gitu, ya. Dan kalau punya Itera Bio, kita bisa harapkan dia bekerja dengan lebih merata gitu, dari telapak kaki sampai ke seluruh tubuh tuh terahertznya bekerja dengan merata. Beda kalau kita blow tuh tentu ada bagian-bagian yang tidak kena di blow gitu. Apalagi kalau blow-nya hanya di titik-titik akupunktur gitu, ya nggak cukup, dia nggak rata beredarnya. Oke. Nah, ini kelebihan Seven Wonders ini, ya, ketujuh keunggulan yang ada dalam tumbler ini. Pertama, dia memperkaya unsur hidrogen, ion hidrogennya. Kita tahu hidrogen ini dalam ilmu kesehatan tuh termasuk elektron donor. Jadi termasuk suatu bahan antioksidan juga gitu. Karena nanti radikal bebas yang kekurangan elektron tinggal dijejeli hidrogen supaya dia menjadi tenang gitu, ya. Lalu ORP ini, oxidation reduction potential ini menentukan potensial aksi dari metabolisme. Jadi kalau ini ditingkatkan, sel-sel itu seperti baterai plus minusnya itu masih tinggi gitu ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan semaksimalnya gitu. Lalu air ini juga membuat pH-nya jadi lebih alkalin, sehingga membantu menjaga alkalinitas darah kita. Apalagi kalau makan obat 4 macam berbulan-bulan, itu biasanya pH darah itu menjadi asam. Ditambah dengan infeksi peradangan yang berbulan-bulan, itu juga bikin darah jadi lebih asam. Nah, kita support supaya kembali alkalin lewat Seven Wonders ini. Lalu sudah dibuktikan juga setelah dimasukkan dalam tumbler ini, molekul airnya bisa jadi lebih kecil, jadi seperti air terahertz tadi. Ya. Dan ini yang bikin jaringannya jadi lebih lembab, jadi lebih terbasahi. Dan kita tahu air itu penting sekali di dalam proses metabolisme di tubuh kita. Ya. Kalau jaringannya dehidrasi, metabolisme terganggu.
Yang kelima, efek antioksidan ini ya. Salah satu tadi dari hidrogen, mineral juga punya efek antioksidan gitu. Nah, nanti ini akan menangkal radikal bebas. Jadi bakteri-bakteri itu juga akan melepaskan radikal bebas yang meracuni tubuh kita. Nanti yang bikin orang juga jadi cepat capek. Ya. Nah, ini ditangkal dengan antioksidan. Ya. Lalu mineral-mineral ini juga akan membantu mencukupi kekurangan mineral yang dalam jumlah kecil ya, mikromineral gitu. Bukan kalsium, magnesium yang jumlahnya besar, tapi yang jumlahnya kecil-kecil ini. Walaupun dia mikro hanya sedikit, tapi dalam urusan metabolisme sangat penting semuanya ini. Ya. Lalu ketujuh, efek antibakterial berarti yang kita minum ini tidak lagi tercemar oleh bakteri gitu ya. Tapi bukan berarti airnya mampu membunuh bakteri di dalam tubuh ya. Bukan, cuma air ini bebas bakteri gitu. Nah, ini mesin oxitap yang akan masuk ya. Kita mungkin sudah kenal air oksigen yang dijual di pasaran. Dan kita tahu kelemahannya air oksigen itu kalau dibuka akan keluar bunyi gas itu ya, pes gitu. Nah, itu menunjukkan oksigennya bocor ke udara sehingga kadarnya juga sudah menurun di dalam botol itu. Nah, makin lama botol itu tidak laku gitu, jadi tidak langsung dibeli orang, itu kadar oksigennya juga makin turun. Apalagi kalau botolnya kena panas, panas itu akan membuat ikatan dengan gas itu akan melemah, oksigennya jadi bocor, keluar semua dari airnya. Nah, itu kelemahan air minum oksigen, karena oksigennya dipompakan ke dalam air. Nah, mesin ini agak unik ya, dia tidak memompakan oksigen ke dalam, tapi dia mengutak-atik rumus kimia air ini H2O ya. Nah, hidrogennya tuh dikeluarkan dari air itu sehingga kadar oksigennya jadi lebih banyak. Nah, ini yang bisa mereka ukur. Ya. Dia akan menyerap lebih tinggi di dalam airnya sehingga dengan minum air ini kadar oksigen di dalam tubuh juga meningkat ini sampai 43% gitu ya. Ini sangat membantu orang yang lagi sesak nafas karena paru-parunya sakit itu. Tambahan oksigen lewat minuman. Nah, ini mereview saja 20 titik-titik yang kita perlu blow itu. Airnya ya, ingat ya, di sini tertulis 2 gelas, tapi selalu ingat tanyakan ginjalnya bagus atau enggak. Kalau dia sudah sakit ginjal, minumnya dibatasi, jangan beri dia 2 gelas, nanti dia kelelep paru-parunya. Gitu ya. Kalau organnya kita tinggal ngintip ini, anatomi organ, sekarang internet dengan mudah dijangkau ya. Paru-paru, jantung di mana, liver, kita tinggal blow semua di area yang bersangkutan. Ya. Kalaupun sampai lupa, liver di kanan atau di kiri gitu ya, ya sudah, di blow aja semuanya ini dengan merata. Ya nanti kena juga semuanya. Nah, ini 20 titik umum yang saya maksudkan ya, mungkin jumlahnya berbeda dengan yang ada di brosur tadi ya. Lapak tangan kiri kanan itu dihitung 2 ya. Lalu semua lipatan siku, ketiak itu karena di situ ada kelenjar getah bening, ada arteri, ada vena, ada saraf yang dekat dengan permukaan. Jadi kita mengaktifkan semuanya sekaligus ya. Begitu juga di leher. Nah, di puncak kepala ini untuk menarik chi ke kepala. Jadi kalau orang yang sering merasa pusing, orangnya pucat, jadi chi-nya nggak sampai ke atas, kita blow di puncak kepala ini. Gitu ya. Tapi kalau orangnya sudah mukanya merah, dia ada darah tinggi, gitu, sering kepalanya kayak mau pecah, ya kita jangan blow di sini, kita skip aja, gitu ya, blow di tempat lainnya. Nah, ini ada tambahan perut bawah, perut tengah, perut atas. Ini seperti
cakra dalam ilmu yoga itu. Ya. Jadi ada hubungan titik akupunktur dengan cakra-cakra ini. Dengan menghangatkan titik ini, kita menghangatkan cakranya. Sehingga aktivitas di organ yang ada di perut bawah, perut tengah, dan di dada ini semua juga jadi lebih aktif. Ya. Nah, ini kita ingat lagi tentang holistik. Ya. Makan obat saja itu sudah pastilah tidak cukup. Kita perlu berikan semua yang dibutuhkan. Ya. Udara yang bersih, yang segar. Ya. Kalau sudah TBC, lalu dianya nggak mau keluar rumah, ya, ngendap terus di dalam kamarnya, itu nggak mungkin dia dapat udara segar. Ya. Jadi dia perlu udara segar. Tetap perlu berolahraga. Ya. Padahal tadi kita lihat gejalanya tuh cepat capek. Ya. Karena cepat capek, dia kalau suruh olahraga juga jadi nggak mau. Ya. Padahal olahraga itu tetap dibutuhkan. Ya. Lalu air minum tadi kita sudah bahas, istirahat. Memang cepat capek butuh istirahat. Tapi kalau dia berhari-hari kerjaannya hanya makan, tidur gitu, itu juga bisa melemahkan sistem tubuh. Gitu ya. Karena biar bagaimana tubuh kita perlu beraktivitas, baik fisiknya maupun mentalnya. Harus punya pemikiran yang tetap aktif, yang positif, supaya dia juga cepat sembuh. Lalu nutrisinya, ya, kalau sudah sakit begini, nutrisinya yang Tuhan buat saja, gitu ya, makanan yang alamiah yang Tuhan buat, jangan yang buatan manusia lewat pabrik, gitu ya. Lalu sinar matahari, ini penting, Tuhan sudah karuniakan gratis, apalagi kita di Katulistiwa ya gratis semuanya, tapi orang malas berjemur, ya. Keluar rumah aja pakai payung, pakai sunblock gitu. Akhirnya mataharinya jadi sia-sia. Gitu. Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Sekarang kita boleh diskusi. Oke, terima kasih Dok. Panjang lebar tadi pemaparannya dan Suci juga baru tahu ternyata TBC itu nggak cuma di paru-paru. Tadi pemaparan dokter juga sampaikan bahwa TBC ini bisa di jantung, bisa di ginjal gitu ya. Jadi itu sebetulnya bakterinya ya Dok, atau Ya, memang TBC apa maksudnya eh, beda dengan yang paru-paru atau sama bakterinya yang sampai bakterinya ke sama sana. ya. Nah, Bakterinya sampai ke sana. Oke. iya, Dan pengobatannya juga sama dengan sama. obat-obat yang tadi itu ya, Dok ya. Iya, sama. Oke. Jadi tadi sewaktu dokter juga memberikan pemaparan, Suci juga sempat scroll juga cari informasi di internet, Bapak Ibu. Jadi menurut data yang Suci lihat dari website Kementerian Kesehatan, jadi berdasarkan Global TB Report tahun 2022, Indonesia ini merupakan negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Hmm. Jadi Indonesia ini kedua tertinggi di dunia setelah India, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu sangat-sangat waspada ya terhadap satu penyakit ini. Jadi WHO memperkirakan bahwa hampir 1 juta, Dok, data dari tahun 2023 ini WHO memperkirakan sekitar 969.000 kasus TBC di Indonesia pada tahun itu ya. Dan di sini disebutkan juga kalau kita flashback lagi ke tahun 2022, Indonesia ini meraih rekor pencapaian deteksi TBC tertinggi sepanjang sejarah itu di tahun 2022. Mungkin juga karena adanya wabah COVID kemarin ya Dok ya. Jadi imunitas juga lemah, terus kemudian virus COVID juga atau ada kaitannya dengan ini atau bagaimana Dok? Ya, kita jadi nomor 2 ya. Tadinya nomor 3. China Waduh. termasuk di dalam 3 besar itu.
Oh, jadi kita Jadi, naik peringkat ini ya dok ya. naik Aduh, peringkat dan sayang sekali naik peringkatnya untuk kalau China penyakit ya dok ya. turun ke berapa gitu ya. Dan kita Iya, memang lihat China tuh kemajuannya tuh pesat sekali. Jadi termasuk dalam hal kesehatan juga berarti dia berhasil menurunkan kejadian betul, TBC ini gitu ya. betul. Jadi semuanya bisa diturunkan gitu. Kalau kita bersama-sama eh, merapatkan barisan melawannya gitu ya. Nah, seperti tadi kalau dikatakan jumlah kasusnya misalnya 1 juta, itu yang ketahuan kan yang diperiksa gitu ya. Nah, biasanya yang satu rumah itu sudah kena juga biasanya kan dia tinggal satu Hmm, rumah gitu ya. Tapi belum tentu mereka mau periksakan diri gitu. Karena nanti harus betul. makan obat 4 macam setengah tahun, ogah gitu. Jadi dia diam-diam aja gitu. Nah, jadi kita bisa kalikan berapa gitu kalau dari jumlah Betul. itu kemungkinan yang juga kena Lebih. lebih dari yang tercatat ya. Nah, terus Oh, angka kejadian tuh meningkat itu ya bisa jadi karena memang yang kena bertambah atau yang meriksa lebih rajin gitu. hmm, Karena lebih banyak yang diperiksa, jadi kedapatanlah yang lain-lain juga jumlahnya jadi Rawan gitu tambah ya. ketahuan gitu ya. Nah, jadi kita jangan terpaku pada angka-angka itu. Ada banyak variabel lain yang membuat angka itu naik atau turun gitu. Tapi yang penting kalau kita sudah tahu ada yang kena, kita bisa berikan lebih daripada yang dia sudah dapatkan dari rumah sakit, hanya obat gitu ya. Kita bisa tambahkan nasihat-nasihat untuk hidup sehat, lalu kita bisa bantu dengan terahat yang kita punya itu supaya dia lebih baik lagi kondisinya. Oke. Iya. Thank you dok. Nah ini ditambahkan juga di sini informasinya bahwa TBC ini juga merupakan masalah kesehatan dunia yang menyerang semua kelompok umur ya dok. Jadi Ya, khususnya juga anak-anak juga ya. Atau tadi kalau dokter sampaikan eh, ada beberapa penyebaran-penyebaran yang terdapat dari jenis-jenis TBC tadi yang menyerang sampai ke ginjal, ke jantung dan lain-lain. Ada rentang waktunya nggak dok biasanya itu? penyebarannya itu. Iya, sampai menjalar kemana-mana itu karena terbawa ke seluruh organ tubuh akibat peredaran darah yang sudah terinfeksi bakteri tadi. Ya, jadi kenanya organ itu kan terkait dengan jumlah kuman, gitu ya. Jadi kalau Hmm. jumlah kumannya banyak, kemungkinan dia menyebar ke tempat lain tuh juga jadi lebih tinggi, gitu. Nah, jadi kalau paru-parunya tuh sudah bolong gitu, kita bisa bayangkan sarangnya TBC itu banyak di situ. Gitu. Nah, Awalnya terus pasti dia akan di paru-paru dulu ya dok. biasanya paru, karena penularan dari batuk tuh kan masuknya lewat paru-paru. Hmm. Ya. Hmm, 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 hmm. Nah, terus kedua, selain kumannya jumlahnya banyak, daya tahan. Jadi kalau orang yang daya tahannya sudah lemah, dia tentu nggak bisa bertahan tuh kelenjar getah beningnya lolos aja gitu. Ya, nah di situ perlunya kita meningkatkan daya tahan itu. Gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu disampaikan di sini juga bahwa TBC di Indonesia ini menjadi penyakit menular yang paling mematikan kedua di dunia setelah COVID-19. Iya, Jadi em, rata-rata yang berkaitan sama pernapasan ini ya dok ya, ya, paru-paru juga ya, ini menjadi penyakit yang mematikan, risiko kematiannya tinggi ya dok ya. ya. Jadi kita bahas TBC, tapi kita juga tahu sebenarnya semua penyakit infeksi yang menyerang paru-paru menimbulkan masalah yang sama. Oksigennya jadi jelek. Nah, oksigen kalau jelek, semua metabolisme tubuh juga jadi menurun. Ya. Kalau organ-organnya sudah pas-pasan oksigennya, dia akan rusak duluan gitu. Iya, Jadi tidak spesifik ini untuk TBC, yang bukan TBC jadi nggak peduli, jangan. Sama prinsipnya sama. iya, iya. Memang ini jadi satu.
satu perhatian buat kita ya dok, karena tadi yang seperti awal-awal banget dokter Wijaya sampaikan, kadang orang lebih aware dengan yang serem-serem aja nih kayak cancer ya, Iya, diabetes ya, dan mengabaikan untuk yang dalam hal mungkin karena gejalanya mungkin ya dok, batuk itu mungkin dianggap biasa kali sama orang-orang, jadi kita nggak aware sampai ke sana gitu. Nah, karena tadi matinya nggak cepat masalahnya sih. Kalau oke. COVID tadi menakutkan karena matinya bisa dalam seminggu gitu kan. Nah, kalau TBC Hmm, ini kan bisa bertahun-tahun, jadi nggak begitu menakutkan gitu. Nah, kanker iya. kan juga biasanya kan kalau sudah ketahuan tuh 3 bulan, 6 bulan gitu. Mm-mm, mm-mm. Udah langsung stadiumnya naik bisa cepat gitu Iya, ya dok kalau iya. untuk yang cancer. Oh, tadi Dokter Wijaya sampaikan juga bahwa pada waktu sudah mengkonsumsi obat, kemudian harus maintain selama 6 bulan, Heeh. itu apakah dia bisa dipastikan bahwa ini sudah bersih dari bakteri gitu, atau ada biasanya kayak penyakit beberapa yang sering Suci dengar juga dia kayak tidur aja nih bakterinya gitu, terus Hmm. kemudian nanti suatu waktu dia bisa aktif kembali gitu dok. Ya, bisa kejadian gitu. Jadi kita Oh. bilang orang tuh aman dari TBC itu sampai dia sputumnya tuh negatif. Ya, diperiksa reaknya itu BTA-nya tuh sudah tidak ada gitu. Ya. Hmm. Nah, sama biasanya juga bukan berarti hari itu tidak ada langsung obatnya di stop gitu. Karena yang kita ukur itu kan eh, dalam jumlah yang lebih makroskopis gitu. Kalau dia hanya tersisa 2 bakteri misalnya nggak kelihatan dengan pemeriksaan yang ada itu gitu. Apalagi kemungkinan dia tadi dorman itu ya tidak Mm-mm. aktif, dia bersembunyi di dalam sel, nanti waktu daya tahan turun dia kambuh lagi. Bisa kejadian itu. Gitu. Hmm. Jadi memang ya harus tetap waspada khususnya juga yang sudah terkena ya dok ya, yang sudah terpapar bakteri atau virus TBC juga harus lebih berhati-hati, khususnya juga orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita gitu ya dok. Ya, jadi stamina tubuhnya itu tetap harus dijaga tinggi gitu. Sehingga kalaupun dia dorman, dia tidak ada kesempatan untuk reaktivasi. Mm, 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 mm. Jadi Bapak Ibu tadi em, dicatat ya bahwa apabila sudah terjangkit batuk yang lebih dari 3 minggu ya dok ya, Ya, ini ya tanda-tandanya ya, salah satunya lebih dari 3 minggu, kemudian badan menggigil atau ada beberapa bagian tangan juga menjadi dingin gitu, kemudian lebih cepat letih. Nah itu sudah mulai waspada dan harus sudah mulai periksa ke dokter ya untuk apa penanganan lebih lanjut. iya, Karena biasanya juga kalau kita cuman batuk-batuk kan kadang kita beli obat warung ya dok akhirnya. iya, Iya. Oke dok, ini sepertinya, nah ini sudah mulai banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan dok. Sepertinya memang topik malam hari ini menarik banget. Yang pertama ini dari Pak Arifin, tanya dokter, beda TBC dengan TBC kelenjar. ya. Ini apa? Iya. Ya. TBC kelenjar itu TBC yang mengenai kelenjar getah bening. Itu yang tadi bengkak di lehernya, itu yang kelihatan dari luar. Tapi bisa juga dia kelenjar di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau di ronsen yang biasa tempat kelenjar getah beningnya tuh jadi rame ya itu sudah termasuk TBC kelenjar yang di dalam gitu ya. Tapi umumnya yang orang sering bahas tuh yang di leher itu. Jadi kayak tumor itu. Padahal itu kuman TBC. Oh, jadi bedanya tadi ya dok ya, yang udah mulai ada eh, mulai kayak kelihatan tonjolan gitu ya, Hmm. itu disebut TBC kelenjar ya. Ya, Untuk iya, dari ukuran kecil sampai besar sampai dia pecah gitu. Kalau pecah malah kita lebih aware oh ini TBC gitu. hmm, itu kalau sampai pecah itu yang pecah adalah kelenjar getah beningnya Kelenjar itu ya getah dok. bening sama kulitnya itu. Oh, oke oke. Nah, jadi blow-nya di mana? Ya blow yang ada masalah gitu.
Kan Iya, sel iya. getah beningnya kan yang kena bukan hanya ini, dia kan ini rangkaian dari paru. Jadi kita belum Hmm. juga semua yang tidak kelihatan itu. Jadi tadi juga di slide dokter juga udah disampaikan juga ya Bapak Ibu ya beberapa bagian yang sebaiknya di blow untuk penanganan dan juga fokus pada bagian paru-paru atau dada ya Dok ya untuk Ya, penanganan TBC ini ya. ya. Kemudian ini dari Pak Thomas Endi, selamat malam Dokter Wijaya. Bagaimana cara penanganan akibat efek samping dari obat TBC tersebut? Ya. Nah, iya, apakah Ini terapi juga salah satunya nanti? iya, ini bagian yang susahnya ini ya, karena obatnya tuh tidak bisa diganti jenis lain gitu. Kita jadi berhadapannya hanya dengan efek sampingnya ini masih bisa ditolerir atau enggak gitu ya. Kalau dia sampai muntah-muntah, nggak masuk makanan sama sekali, terpaksa di stop obatnya. Gitu. Habis gimana kalau nggak di stop dia muntah-muntah dehidrasi, orangnya juga gawat juga nanti, mesti diinfus, gitu kan. Nah, tapi kita upayakan dengan memperbaiki tadi eh, lambungnya, limpanya, kita blow, lalu kita atur makannya sedikit-sedikit, ya, yang tidak perlu dicerna lambung dengan susah payah gitu ya. Itu masih bisa kita menolong dia. Kalau dalam TCM tuh mual muntah itu chi dari lambungnya tuh bergerak terbalik istilahnya. Kan biasanya dia prosesnya ke bawah, atas ke bawah peristaltiknya gitu. Nah, sekarang dia terbalik. Nah, karena dia terbalik itu jadi muntah. Nah, itu kalau dalam akupunktur ada titik-titik dan target supaya chi-nya itu kembali ke bawah gitu. Nah, kita bisa bantu dengan terahat dengan blow ke bawah itu. Ya. Oke, iya. Semoga menjawab ya Pak Thomas ya tadi ya jawaban dari Dokter Wijaya. Selanjutnya kita ITERA beralih mana yang lebih aktif? Ini maksudnya ah, jenis alatnya jenis kali ya. tipenya, iya. Pakai yang paling klasik pun bisa, Pak. Ya, kan kita dapat testimoni begitu banyak di dunia itu sebagian besar itu semua kan dari yang merah, dari yang klasik. Ya. Jadi bukan berarti oh ini kumannya TBC, ini saya mesti pakai yang pro gitu, enggak harus gitu ya. Iya. Maaf, Mbak Cici. Maksud Iya. saya, Dok, Heeh. lebih efektif yang mana di antara alat-alat ITERA yang beredar gitu? Bukan ITERA Care-nya. Antara yang Alat-alat ITERA lower yang bio di atau antara yang yang lain gitu ya maksudnya ya. ya, lebih efektif yang mana gitu? Kalau lihat dia lokasinya per organ itu yang blower, entah itu ITERA Care Classic, Premium, Premium Plus atau Pro itu bisa digunakan gitu. Ya. Karena kita tinggal pindahkan kemana-mana. Kalau kita pakai ITERA Bio gitu ya, dia 30 menit dia naik sampai gerah. Kita tidak bisa atur untuk paru yang sakit kasih lebih banyak, nggak bisa karena dia menyebar dengan merata gitu. Jadi kalau ada organ yang sakit, tipe blower itu lebih banyak manfaatnya. Gitu. Kita tinggal atur lebih lama blow di situ. Gitu. Bisa Iya. menjawab Pak Thomas? Baik, tadi maaf satu lagi, Dok. Hah? Terkait dengan yang muntah tadi, efek Ya. samping dari yang muntah, kan Hah? diperbaiki pencernaannya, obatnya di stop dulu. Nah, kalau obat di stop kan berarti mengulang dari awal lagi. Nah, itu otomatis temponya akan lebih lama begitu ya? Atau Tergantung bagaimana? stopnya berapa lama. Kalau bolongnya tuh sampai berbulan-bulan ya, iya bisa dihitung dari depan lagi gitu. Ya. Karena ini kita nggak bisa hitung secara matematik, gitu ya. Ini mundur seminggu, nanti tinggal tambah seminggu kan masalahnya nggak segampang itu gitu. Kalau dalam seminggu dia daya tahannya lagi jelek-jeleknya, kumannya tambah
banyaknya lebih cepat kan berbeda lagi perhitungannya gitu. Nah, kita nggak bisa hitung seperti itu, Pak. Tapi ini kondisi pilihan. Jadi kalau memang obatnya nggak bisa lagi diteruskan karena dia muntah-muntah terus, kan kita nggak bisa paksa, Pak. Itu kondisi Iya, iya. terpaksa harus menghentikan obat. Cuma kalau kita tidak bantu dengan pendekatan holistik ini, kita nggak bisa perkirakan ini mualnya sampai kapan gitu. Makin lama ditunda, ya kumannya keburu resisten. Hmm, Jadi ini kita berupaya mempercepat pemulihan tubuh supaya mual muntahnya segera lewat, kita bisa mulai lagi pengobatannya. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Suci. Ya. Iya, sama-sama Pak Thomas. Iya. Baik, ini Bapak Ibu kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang relevan dulu dengan topik kita pada malam hari ini ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Devianti ya dokter ya. Ini kurang lebih akan sama dengan pertanyaan dari Bu Ina juga. Yang pertama Bu Devi Oh, ini bertanya nggak bisa apakah ya. Ini pertanyaannya, bisa nggak kita hentikan semua iya obat lalu semua obat menggunakan kimia. Iteracare? Jangan. Ya, Ya, Iteracare itu tidak bisa membunuh kumannya secara langsung gitu. Ya. Memang kalau kita karena memang bakterinya dulu yang harus dimatikan ya dok ya. iya, misalnya kita baca ini kuman mati pada suhu 40 derajat misalnya. Apakah kita akan panaskan sampai paru-parunya 40 derajat? Nggak tahu juga gitu. Apakah dia akan mati gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan Iteracare untuk membunuh kuman secara langsung. Ya. Oh, ke Tapi Depok ya? Aduh dengan Pak Dhani, meningkatkan suhu, daya tempur terhadap bakteri itu meningkat, kita bisa berharap dia lebih cepat terbasmi gitu. Ya. Juga dengan kita blow area parunya itu, pembuluh darah lebih banyak ke sana, obat yang dimakan kan juga nanti akan lebih banyak masuk ke situ gitu. Daripada dia bikin kemana-mana efek samping yang ke paru tidak banyak. Ya. Jadi ini pengertian holistik bukan menggantikan. Ya. Ini bukan pengobatan alternatif. Kalau alternatif itu menggantikan. Mau A atau mau B, mau pakai obat atau tidak pakai obat, itu alternatif. Kita jangan lakukan dalam kasus ini, karena resikonya bahaya kalau kumannya tidak dibunuh, dia merusak. Gitu. Ya. oke. Bu Devi tadi sudah jelas ya dari Maaf Mbak Suci, iya. maaf Mbak Suci, kalau misalnya apa namanya kan ada nutrisi juga ya dok, nutrisi yang sekarang ini banyak itu untuk TBC gitu. Nah itu apakah tidak bisa nutrisi ini yang dimanfaatkan semaksimalnya? Nutrisi tidak bisa kita katakan nutrisi untuk basmi TBC, untuk membasmi demam berdarah, nggak bisa. Nutrisi itu untuk tubuh kita, bukan untuk membunuh kuman atau parasit. Gitu. Nah, kalau tubuh kita membaik dengan nutrisi, jadi lebih kuat, lebih daya tempurnya lebih bagus, ya itu kans kita untuk menang tuh meningkat. Gitu. Tapi sama sekali bukan berarti nutrisi menggantikan segala macam antibiotik, obat anti TBC. Bukan begitu cara pikirnya. Tapi dok, tadi kan ada disebutkan juga efek samping dari konsumsi obat-obatan kimia tadi, diantaranya ada yang mungkin sampai muntah dan sebagainya. Ya. Nah ini tadi dikaitkan apabila tadi memang antibiotik itu diharuskan untuk supaya kita membunuh kuman, virus bakterinya, tapi di satu sisi dia nggak tahan gitu organ tubuhnya, pencernaannya itu. Jadi gimana dok? Apakah memang ada dosis yang mungkin lebih ringan lagi gitu kali ya dok? Itu Atau mesti dikonsultasikan sama dokter yang menghandle. Karena kalau menghandle TBC itu dokternya juga nggak ganti-ganti gitu ya. Nanti mulai lagi dari depan susah lagi gitu. Beliau yang tahu apakah dosisnya udah paling minim. Gitu. Kalau sudah paling minim kita nggak bisa tawar. Nah,
Tapi kalau dia terkait dengan mualnya itu karena ada luka di lambung misalnya, nutrisi bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Ya, misalnya bahan makanan jamur Jepang tuh, misal fukoidan. Fukoidan tuh bisa melapisi luka yang ada di lambung. Nah, itu peranannya seperti itu. Jadi bukan dia menggantikan obatnya. Oke. Gimana Bu Devi? Cukup menjawab ya Bu ya? Saya punya ini case di sini karena TBC ada pasien yang di sini Pak di dekat rumah saya. Nah itu begitu saya tera hari pertama masih oke. Di hari kedua itu dia nggak kuat lagi. Jadi yang dihentikan justru akhirnya teranya karena nggak bisa benar begitu kena di tera itu udah teriak gitu. Jadi saya juga nggak berani. Akhirnya cuma di titik-titik yang lain. Nah, dan dia akhirnya udah nggak usah dulu Bu, ya, jadi berhenti gitu dok. Jadi Dia ya kayak gitu Tahannya kasusnya karena jadinya kepanasan atau nggak tahan karena sakit Bu, gimana Bu? ya Merasa sakit sakit di 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 punggungnya terapi itu dengan sakit ya, di terahertz. punggungnya itu sakit ya. Terahertz yang merah saya pakai. Nah, klasik Dengan intensitas apa speednya? 2, Dengan 2 dia nggak tahan. ya sakit. Jadi hari pertama masih nggak apa-apa, tapi mulai bilang sakit. Cuma saya bilang udah pelan-pelan aja. Nah, saya turunkan 1, tapi nggak kuat juga. Jaraknya Bu? Agak jauh. Jaraknya kayak biasa 15-20. Dia nggak tahan panasnya di kulit atau di dalam badan? Di dalam. Ya. Nyeri gitu ya Bu ya mungkin ya Iya, semakin sakit. terasa Dia bilang nyeri. sakit sampai ke tulang-tulangnya itu. Dok, untuk klasik yang baru kan speed nomor 2 itu agak panas. Yang 1 baru yang pelan, Dok. Ya. Yang baru tuh Yang premium plus ya. Nah, saya pakai yang Ya, lama. bukan yang klasik. klasik Ya, merah yang baru. itu yang baru itu pertama pelan, kedua agak panas, ketiga panas gitu. Ya. Nah, Ibu ini pakai yang lama atau yang baru? Ya, yang merah 1, 2, 3-nya yang pelan, tengah sama 3. 1, 2, Baru 3-nya ya. makin naik panas. Berarti yang tipe lama ya. Ya, tapi kita kalau terjadi begitu, kita hanya bisa mundurkan, gitu ya. Ya. Mundurkan, lalu mungkin blow dengan baju terpasang supaya mengurangi panas yang dia rasakan, gitu. Ya. Nah, kalau pakai yang premium plus itu ada pilihan yang pertama itu sama sekali nggak ada panasnya, Iya, terahertz saja yang masuk. Bisa juga dicoba dengan itu. Kalau dia lebih yang cocok, pro. mesti pakai yang itu jadi yang Oke, Dok. premium plus. Premium plus Bu Devi. Iya, oke. Iya. Cukup ya Bu Devi ya. Kita Oke, ke terima kasih, penanya Mbak Siti, ya. selanjutnya ya. Oke. Dok, ini di bawah Bu Devi ada Bu Ina. Ini pertanyaannya bagaimana perbandingan pengobatan ITERA tanpa obat TBC atau dengan obat TBC untuk Belum usia ada pasien? yang uji banding seperti Iya. itu. Ya, alat kita ini sekali lagi itu bukan alat medis. Ya, jadi belum sampai pada uji melawan cara-cara lain. Ya. Kita masukkan ini kelompok sebagai alat penunjang kesehatan. Gitu. Jadi kita mengupgrade kesehatan tubuh kita. Ya. Yang pasti dia bukan pengganti obat TBC membunuh kuman. Itu udah pasti. Bu Ina ya di note ya Bu untuk jawabannya ya. Selanjutnya ada Pak Leo. Selamat malam Dok. Mau tanya apa ada TBC tulang? Ya. Kalau ada tanda-tandanya gimana? Ya, ada. Jadi tanda-tandanya seperti radang tulang, nyeri. Tulangnya jadi area itu jadi lebih bengkak dan nyeri. Itu nanti mesti di ronsen juga, ditangani ortopedi karena diagnosa bandingnya kan kanker tulang. Ya, bolak-balik TBC dengan kanker itu sering bersaing untuk menjadi diagnosis gitu. Nah,
Sama juga tuh kasusnya, kalau ternyata ini TBC tulang pada bernafas lega, oh cuma TBC gitu. Karena kanker tulang tuh kanker yang ganas. Iya, iya. Jadi ya memang apabila udah disebut juga kanker itu pasti juga udah dimanapun lokasinya ya dok ya pasti Iya. memang udah eh, serius begitu ya. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Dami. Saya tertarik dengan pembahasan bahwa kelenjar getah bening di leher menjadi benteng penyebaran ke area kepala. Apakah pembengkakan getah bening pada leher disebabkan oleh bakteri atau virus? Atau Bisa kedua? semua. Hmm. Penyebabnya itu bakteri, virus, jamur gitu ya. Semua yang beredar akan disaring di kelenjar getah bening itu. Jadi itu pos-pos komando untuk menjaga area. Jadi ini krusial sekali ya dok. Jadi makanya Ya. Jadi titik. kita orang sehat pun dengan blow area leher tadi, kita membuat benteng-benteng itu semua siap siaga terus. Nah, tuh Bapak Ibu. Jadi manfaat dari itu tadi ya 10 titik dasar itu salah satunya Ya. memang ada di bagian leher kanan kiri ya, titik limpatik itu ya dok ya. Ya, leher, ketiak, semua lipatan itu pasti ada kelenjar getah bening. Di paha itu banyak. Wah, saya jadi lebih semangat lagi nih dok untuk blow di area-area itu nih dok, biar biar semakin bentengnya siap. Oke, semoga menjawab ya Pak Dani ya. Selanjutnya ada dari Ibu Siti Aisyah, kalau TB otak bisa menular juga ya dokter? Menularnya bukan dari otaknya, tapi sama-sama dari dropletnya. Jadi yang menular itu karena batuknya. Ini juga berawal dari TB di paru tadi ya dok, Iya, kemudian dia menjalar ke otak ya. iya. Kalau enggak dia Penanganannya mau juga masuk sama ya dari dok? mana gitu. Obatnya juga sama ya dok? Sama, obatnya sama. TB Di otak otak itu ini? lebih ribet lagi ya, karena otak kita tuh punya sawar darah otak tuh sebagai penyaring. Jadi bahan-bahan yang bisa masuk ke dalam otak itu sangat dijaga. Ya, itu ibarat satpamnya tuh sangat ketat. Jadi obat TBC itu juga daya tembus ke otaknya tidak sebagus kalau ke jaringan lain gitu. Ya, makanya kalau sampai kena otak tuh biasanya cacat. Iya, itu makanya TBC ini makanya kenapa dibilang penyakit mematikan lah ya dok. Saya jadi baru baru apa aware dan apa membuka mata bahwa TBC itu nggak sekedar cuman batuk-batuk aja atau sesak di paru-paru aja, tapi lebih daripada itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya untuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeti. Selamat malam, mohon infonya dok. Sekarang lagi musim batuk dengan cuaca yang tidak pasti, kadang hujan, kadang panas. Minum obat batuk sudah macam-macam, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Apakah itu udah pasti terpapar TBC? Nah, apakah konsumsi obat-obat Cina ini juga membantu? Silakan dok. Ini repotnya juga ya, kita kalau seminar apa tuh menambah paranoid juga. Wah, saya kena Saking waspadanya ya dok, jadi parno iya, akhirnya. jadi parno over. Nah, kita pikirkan soal penularan ya. Jadi kalau di rumah kita tuh memang nggak ada yang TBC, jangan pikir kena TBC dulu gitu. Kalau keluar ke pasar ada orang yang TBC batuk juga kan itu baru sekali pertemuan. Biasanya itu belum sampai berdampak ya. Jumlah yang masuk itu kan masih minim. Jangan pikir yang ke sana dulu. Tunggu aja 3 minggu. Kalau 3 minggu dia makin parah itu perlu di ronsen, ada alasannya. Gitu ya. Nah, kalau soal obat batuk itu intinya begini, kita batuk itu perlindungan tubuh untuk membersihkan kotoran yang di dalam. Ya.
entah itu debu atau bakteri ataupun yang lain, itu refleks bulu getar di badan kita tuh akan dorong keluar. Itu yang bikin dia batuk supaya lebih cepat bersih. Jadi batuk itu jangan dimusuhi, itu mekanisme tubuh kita. Tuhan yang tempatkan refleks batuk itu supaya membersihkan paru-paru kita. Nah ini salahnya. Orang tuh merasa batuk tuh kayak musuh. Jadi dia cari semua obat batuk yang paling kuat untuk menghilangkan batuknya. Padahal kalau dia masih terganggu bakteri di dalam atau debu di dalam yang perlu dikeluarkan kan bagaimana? Kita sudah terlanjur menekan dengan kuat gitu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kita pikirkan bagaimana saya mempercepat pembersihan dari paru-paru ini. Gitu. Nah, salah satu kotoran tuh atau bakteri itu dikeluarkan tuh waktu ada reak. Jadi bersama reak dia didorong keluar tuh lebih gampang. Gitu. Ibarat itu kita kayak ngepel ada airnya. Gitu. Ya. Jadi reak itu justru bagian yang penting untuk membersihkan paru-paru. Kalau batuknya sudah ada reak, itu kemungkinan dia pulih itu sudah lebih dekat waktunya. Gitu ya. Tapi kalau batuknya kering, itu masih lama itu. Jadi sekarang targetnya bagaimana supaya reaknya tuh lebih banyak diproduksi. Ada jenis obat batuk yang merangsang produksi reak. Ada jenis yang membantu menghancurkan reak yang kental, gitu. Karena kalau terlalu kental dia juga jadi lebih sesak, gitu ya. Nah, sama ada yang menekan batuk yang tidak produktif. Tidak produktif itu artinya nggak ada reaknya, gitu. Hanya mengganggu tidurnya dia. Gitu. Nah itu pinter-pinternya kita memilih obat batuk. Terus supaya ada reak, syarat utama tentu harus ada air, karena reak itu isinya air. Kalau kita terbiasa minumnya sedikit, seadanya, tunggu haus baru minum, ya reaknya juga nggak terbentuk. Gitu. Nah, itu hal-hal yang secara holistik kita mesti tangani. Gitu. Jangan hanya fokus, ini batuknya kok nggak berhenti-berhenti. Gitu. Kalau dia batuk karena alergi, misalnya alergi debu kamar, selama dia tinggal di kamar itu debunya banyak, batuknya nggak akan berhenti juga. Dia perlu pasang filter, kurangi jumlah debu di kamarnya, baru dia bisa membaik. Oke, cukup itu bisa satu sesi khusus. Satu sesi khusus ya, Dok. Iya. Soal batuk. Oke, jadi Ibu siapa tadi ya, Ina ya, atau Bu siapa tadi pertanyaannya. Jadi bahwa batuk itu tidak serta-merta kita indikasikan ke TBC ya, Dok ya. Jadi kita mesti observasi dulu apakah memang batuk ini karena alergi atau memang karena apa tadi yang dokter sampaikan juga ada bagus untuk pengeluaran toksin di dalam tubuh gitu ya. Jadi jangan terlalu panik dulu. Memang harus disiasati dulu juga atau diteliti lebih lanjut gitu. Atau malah justru kadang-kadang batuk kode juga ada ya, Dok ya. Kadang kita kalau kode mau sesuatu nah itu batuk kode itu, bukan batuk sakit tapi kode sebetulnya ya. Bapak Ibu, intermezzo sebentar ya, Dok ya. Oke, selanjutnya tadi kita lanjut lagi untuk ke pertanyaan yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Berikutnya ini ada di Ibu Ina mengenai perpaduan pengobatan ITERA Bio dan ITERA Care, apakah memberikan dampak yang baik atau salah satunya saja yang digunakan? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ITERA Care Blower itu kita bisa fokuskan pada titik-titik yang bermasalah. Jadi kalau dia nyeri bahu, tentu ITERA BioCare lebih efektif, ya langsung ke situ gitu.
Tapi kalau kita pakai Itera Biocare lagi, Itera Care gitu ya. Kalau dia pakai Itera Bio dari bawah naik ke atas, mungkin nggak sampai-sampai di bahunya itu. Karena nyangkut di bawah. Kan ada orang udah setengah jam panasnya cuma sampai lutut gitu. Berarti kan dia belum naik ke atas. Jadi dikombinasikan juga lebih bagus ya dok ya. Ya, Jadi tadi disesuaikan juga yang dokter juga sampaikan untuk beberapa penanganan yang memang perlu di titik-titik tertentu yang tidak bisa terjangkau oleh Itera Bio, Bapak Ibu bisa gunakan produk Itera Blower ya. Terlepas dari apapun tipenya, Itera Blower ini akan mampu menjangkau untuk titik-titik yang lebih bisa difokuskan ya. dibanding Itera dengan Bio itu karena dia beredar masuk ke seluruh tubuh, kita bisa bayangkan keunggulannya adalah pada penyakit yang mengenai seluruh tubuh, misalnya kencing manis, gitu ya. Kencing manis itu memang yang bermasalah pankreasnya, tapi dampaknya itu ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, itu penyakit sistemik, ada di darah. Nah, kolesterol, hipertensi, itu juga dampaknya ke seluruh tubuh. Nah, di situ Itera Bio lebih kuat bicaranya. Kalau Oke. blower itu kan terfokus di area. Bisa nggak blower tuh dikenakan ke seluruh tubuh? Bisa, tapi dia mesti rajin. Seluruh area tuh satu persatu dia sapu seperti mengecat tembok gitu. Biar semua terkena gelombang terannya ya dok ya, Iya. jadinya harus rajin begitu. Iya. Oke, dok selanjutnya ini kembali ada dari Bu Ina. Bagaimana dok pasien dengan TBC dengan ada riwayat penyakit lain seperti kanker? Waduh. Apakah pengobatan Itera Care dapat mencakup keseluruhan penyakit yang diderita? Atau Ya. ada tahapan tertentu? Silakan dok. Ya. Jadi kembali ya, dasarnya Itera Care itu adalah menyehatkan sel-sel kita gitu ya, yang sudah lemah itu diperkuat. Jadi bukan spesifik untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu. Ini yang bolak-balik kan sering ditanya seperti itu ya. Bisa nggak untuk kanker, bisa nggak untuk TBC gitu. Cara pikir kita nggak seperti itu. Tapi kalau badan kita sehat, mampu untuk mengatasi masalah yang ada, maka penyakitnya itu kan akan pergi dengan sendirinya. Kayak kita flu misalnya, nggak diapa-apain, seminggu dia pulih sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena tubuh kita mampu mengatasi challenge yang ada. Gitu. Termasuk kanker sebenarnya. Kalau sistem imun kita tuh sampai mampu mengenali sel kanker, dan dia produksi banyak sistem imun melawan kanker yang spesifik itu, mau stadium 4 juga tinggal dikejar itu kankernya. Jadi itu bayangan kita, bagaimana ya supaya tubuh kita ini jadi lebih pintar, lebih kuat, lebih gesit melawan penyakit. Iya. Selanjutnya ini dari Bu Siti Rizka. Selamat malam dok, untuk terapi tersebut apakah ada batas usia? Kalau pasien anak-anak apakah diperbolehkan? Terapi yang mana nih? Terapi tadi pakai blower ini dok. Kalau blower enggak, ya blower Iya. tuh semua umur bisa. Cuma kita kembali ke alasannya. Ya. Blow ini kan mengaktifkan sel yang lemah. Kalau dia masih anak-anak, umumnya kan selnya masih lebih sehat-sehat. Kecuali memang dia dari lahir udah sakit-sakitan gitu ya. Tapi kalau anak-anak, dia tentu sel-selnya lebih prima dibandingkan orang yang lansia gitu. Jadi di situ jumlah waktu yang kita gunakan juga jadi berbeda. Anak-anak nggak perlu lama-lama. Oke. Baik, ini selanjutnya baru ada pertanyaan dari Bu Siti Aisyah.
saya ada pasien TB otak 1 tahun sakit, memori hilang 2 kali terapi, memori sudah membaik, pas di blow di kepala langsung reaksi menggigil, dilanjutkan terus ya dok? Atau gimana? Ya, jadi nggak ada cara lain gitu. Kita membantu tubuh kita tuh bisa jadi lebih aktif lagi. Saat ini ya kita dengan terahertz. Kalau dengan obat nggak bisa didapatkan hasil seperti itu. Ya. Nah, kalau fungsi membaik setelah di terapi itu kita sangat bersyukur karena itu artinya strukturnya belum rusak. Hanya karena ada bekas penyakit, ini koneksinya satu sama lain tuh tidak lancar. Gitu. Ya, itu fungsional. Waktu kita blow, dia diaktifkan sel-selnya, koneksinya nyambung lagi. Dia jadi bisa ingat. Itu sudah lampu hijau untuk kita teruskan. Gitu ya. Nah, kalau menggigil, kita anggap itu seperti efek samping tadi. Gitu. Antara manfaat dengan efek samping, masa kita berhentikan karena dia menggigil gitu. Pikirkan cara supaya dia tidak menggigil dong. Mungkin durasinya kita perpendek, minum air supaya detoksnya lebih cepat. Lalu kita tidak lakukan setiap hari tapi 2 hari sekali. Ya kan banyak cara kita bisa upayakan gitu. Jangan langsung berhenti karena ada keluhan. Oh kok jadi menggigil nih gitu. Kamu mau menggigil atau jadi lupa ingatan kan? Gitu aja itu sih pilihan. Iya. Padahal memang terapi ini juga ditujukan supaya kita justru malah menghangatkan tubuh ya dok ya. Iya, ya. Jadi menggigilnya itu mungkin ya biasanya itu reaksi pirogen namanya. Ada bahan-bahan di badan kita yang terlepas, lalu reseptor tubuh kita tuh menangkapnya tuh sebagai benda asing yang menimbulkan reaksi menggigil. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya infeksi yang bikin orang menggigil, benda asing juga bisa. Gitu. Oke. Selanjutnya kita ada pertanyaan yang mirip nih dok dari Pak Harsono dan juga dari Pak Talkeh ya. Jadi Pak Harsono bilang juga titik di bagian telapak tangan atau kaki itu boleh nggak dilapisi kain atau sesuatu karena terlalu panas ya. Jadi untuk mengurangi panas itu minta dilapisin oleh kain. Tapi ini apakah masih efektif? Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Pak Talkeh juga saat diterapi di bagian pinggang dan juga telapak tangan baru hitungan 10 sudah nggak sanggup lagi karena panasnya luar biasa. Jadi nggak sanggup menahan panas. Ini yang Pastikan dulu ini bukan intensitas yang nomor 3 ya. Ini karena saya kapok deh kalau lihat teman-teman tuh begitu agresif tuh semuanya mau pakai langsung mau speed pakai 3 yang gitu ya. speed tinggi ya dok. Iya, itu Iya. panas sekali. Beberapa yang sampai luka bakar itu sudah kejadian gitu ya. Jadi kita jangan paksakan mau cepet kasih yang paling kuat gitu ya. Kalau untuk area yang dangkal, ingat ya alat kita ini kan tembus 20 cm. Ini telapak tangan berapa senti sih ketebalannya gitu kan. Jadi nggak perlu pakai intensitas yang tinggi, yang paling kecil pun dia masih tembus gitu ya. Pakai yang paling kecil. Kalau ada yang premium plus, pakai yang dingin tadi gitu ya. Nah, kalau dengan paling kecil juga masih kepanasan, kita jauhkan. Tapi ingat ya, jangan jauhnya juga 20 cm nanti yang masuk ke dalam udah habis di jalan gitu kan. Kalau sampai perlu kasih kain, boleh dikasih kain yang tipis aja, karena makin tebal kainnya, makin tertahan gelombang sinarnya gitu. Pakai yang tipis. Ya, jadi kalau anak-anak tuh dalam kondisi dia pakai baju karena itu membantu mengurangi terlalu panas. Jadi kalau misalnya masih terasa panas gitu, yang betul bertahan atau
di stop dulu gitu dok? Ini tadi pertanyaan juga. Bukan dua-duanya, tapi Bukan tekniknya dua-duanya, kita tekniknya. perbaiki. Ya. Jadi kalau kita fokus begini dia kepanasan, ya kita bikin blow berjalan gitu, sehingga tidak terfokus di satu titik yang pasti jadi panas. Gitu. Blow berjalan, nggak harus tuh blower muter-muter sesuai dengan titik akupunktur, nggak ada keharusan begitu. Oke. Kemudian ini tadi selanjutnya pertanyaan yang kita coba search yang sesuai topik dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita akan jawab untuk yang di luar tema pada malam hari ini. Nah, ini tadi apakah akan merusak saraf kalau dilanjutkan ya. ya? Nah, saya yakin enggak, karena biasanya kalaupun rusak tuh kulit dulu melepuh gitu. Itu benteng pertama itu kalau terlalu panas dia melepuh. Jadi asal kita tidak pakai intensitas 3 itu enggak akan terjadi. Oke, dok, kalau untuk tadi penanganan TBC sendiri dengan kita lakukan blow di bagian area dada, ini apakah healing krisisnya juga bisa terlihat instan juga dan apakah sama dengan beberapa healing krisis yang lainnya, dok? Iya, sama. Pada prinsipnya kita selalu harus ingat bisa terjadi healing crisis. Sehingga moto yang sering saya tanamkan itu start low, go slow, gitu ya. Jangan langsung intensitas 30 menit itu akan terjadi healing crisis, repot kita, kapok-kapok. Nanti dia cerita lagi sama orang lain juga nggak berani coba. Ini seperti lari maraton. Obat aja 6 bulan. Kita pakai terahat juga jangan berpikir seminggu beres kan. Ini kan jangka panjang, perawatan kesehatan. Jadi mulai aja dengan intensitas yang kecil, durasi waktunya 5 menit, 15 menit. Kalau dia oke-oke, besok baru ditambah. Ya, apa salahnya sih? Sehari demi sehari ditingkatkan. Kenapa gitu nggak sabarnya sampai harus 30 menit intensitas 3? Itu saya nggak habis pikir itu. Iya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Seti ini di luar topik tapi mengenai penyakit stroke, dok. Apa kita mau bahas Terserah juga? Bu Suci, Iya. saya tinggal jawab aja. Iya. Oke, ini apakah alat terapi ini dapat mengaktifkan syaraf-syaraf untuk penyakit stroke yang sudah menahun, dok? Ya. Jadi tadi yang saya bilang ya gangguan struktur atau fungsional. Ya. Stroke itu kalau dia sudah infark, jadi sel neuron itu mati, dia nggak bisa berfungsi lagi. Bahkan untuk tumbuh baru pun termasuk jaringan yang paling sulit otak itu, regenerasinya paling sulit. Tapi dia masih bisa berperanan kalau ada rekoneksi melintasi daerah yang infark itu ya, dia lintasi muncul koneksi yang baru. Itu bisa dia berfungsi lagi. Dan itu perlu waktu. Makanya kita nggak bisa upayakan stroke tuh. Coba kita lihat sehari ini di terapi ada kemajuan nggak? Jangan harap seperti itu gitu. Karena untuk rekoneksi itu perlu waktu dan juga orangnya sendiri perlu berupaya gitu ya. Jadi kalau dia ada kelemahan, dia harus perintahkan otaknya untuk mengangkat tangannya gitu. Supaya koneksi itu pelan-pelan nyambung gitu. Kalau orang lain yang angkatin tangannya, nggak ada gunanya. Karena rekoneksinya itu tidak terjadi apa-apa. Nggak ada stimulus yang membuat neuronnya tuh terangsang untuk tumbuh. Gitu ya. Kita blow, kita menciptakan kondisi yang lebih memungkinkan perbaikan jaringan. Gitu ya.
Tapi kan kita nggak bisa blow di sini ya, saya blow ini saya bikin sambung sampai ke sini, nggak bisa. Kita nggak bisa atur tumbuhnya jaringan tuh lewat blower kita. Tumbuhnya itu lewat latihan tadi. Ya. Orang yang nggak bisa bicara, dia harus berupaya untuk bicara. Karena setiap kali dia berusaha bicara, koneksinya itu mulai hidup dan satu waktu dia baru akan sambung. Gitu. Jadi kalau ada kesaksian orang nggak bisa bicara, di blow, sehabis di blow dia bisa bicara. Saya ragu itu sebagai suatu kejadian yang berdampak dari terahertz. Mungkin dia ada kekakuan otot lidahnya. Jadi setelah di blow, otot lidahnya jadi lebih fleksibel dan dia bisa bicara. Gitu. Tapi pusat bicara yang di otak nggak segampang itu. Kita blow lalu pusat bicaranya recover semuanya, itu mustahil. Gitu. Di situ kita kalau membaca testimoni juga harus pakai nalar juga. Oke. Iya, oke. Dok, ini ada yang menarik dari pertanyaan Ibu Esti. Bagaimana dengan orang yang sangat butuh terapi setiap hari, sementara dalam sebulan ini haidnya 2 kali dengan rentang waktu yang panjang-panjang gitu, Dok. Apakah tetap bisa diterapi dan skip di area perut atau tidak boleh sama sekali nih, Dok? Karena mengingat salah satu SOP kita untuk menghindari yang hamil dan juga menstruasi. Nah, ini gimana, Dok? Ini kalau memang dia butuh, ya tadi itu ya, caranya yang kita modifikasi. Area perut bawah sudah pasti, karena itu dampak langsung ke area rahim. Teorinya TCM tuh perdarahan tuh karena darahnya jadi panas. Kalau darah panas dia akan lebih ngocor gitu teorinya. Nah, berarti kan kita hindari perut bawah itu di blow. Gitu. Nah, area lain kalau dia memang butuh, misalnya dia sakit ginjal, kan ginjalnya perlu di terapi tiap hari. Ya, kita masih bisa blow ginjalnya. Ya. Lalu kita monitor apakah berdampak pada mensnya. Kalau mensnya jadi banyak, kita kurangi waktunya. Kekuatannya juga kita kurangi. Kalau sudah dikurangi sampai 5 menit, dia masih banyak juga darahnya, ya terpaksa kita stop. Ya, karena nanti kalau dia jadi anemi kan bikin masalah juga. Gitu. Ya. Kita stop blow kan masih ada cara-cara lain. Iya, jadi apa namanya disiasati mungkin juga Disiasati, betul. intensitasnya mungkin juga ditambahkan untuk di hari-hari yang sedang tidak mens ya Bu ya. Ya, ya kompensasinya di sana. Kompensasinya iya. Baik. Selanjutnya ini tadi untuk penyakit diabetes, apakah durasi kita perpendek dengan speed 1 ternyata 2 hari kemudian nyeri. Bagaimana mengatasi untuk pasien yang mengalami healing crisis seperti ini, Dok? Nyeri Dari di Ibu dalam Indah. tuh apa ya? Di dalam perutnya? Ini untuk diabetes sih, Dok. Ini tidak dijelaskan sama Bu Indah nyerinya bagaimana. Tapi apakah apabila terjadi nyeri, ini boleh dilanjutkan untuk terapinya? Ya. Jadi ini jawabannya bukan soal boleh atau tidak gitu ya. Nah, kenapa dia sampai muncul nyeri itu kita udah jadi pemikiran pertama. Apakah ada penyakit lain di sekitar situ sehingga waktu kita panaskan dia kesakitan. Kan kita tahu beberapa kasus ya orang yang ada iskemik jantung, daerah dadanya jadi kepanasan. Nah, pankreas itu kalau dia kencing manis mestinya nggak bikin reaksi jadi panas gitu ya. Apakah di selain pankreas ada penyakit lain gitu.
Oh, ini ditambahkan infonya, Dok. Katanya nyerinya di telapak tangan, Dok. Oh, Iya, mungkin yang kayak tadi Pak Harsono juga sama Pak Talkis tanya ya. Jadi dia nggak tahan dengan sensasi panas yang ya, ada di telapak tangan gitu, Dok. ya bisa jadi dia kencing manis sudah mengganggu sistem persarafannya sehingga dia merasa tuh jadi lebih panas. Ada juga kan orang jadi baal, tapi ada juga yang jadi hipersensitif tuh dia jadi lebih panas. Ya, kita siasati aja tadi ya, dijauhkan, Jauhkan. dikurangi waktunya sama dibikin berjalan. Ya. Oke. Baik, ini untuk pertanyaan dari Ibu Melisa, apakah blower bisa digunakan untuk wajah? Ini sepertinya udah langsung dijawab oleh Pak Leo ya Bu ya. Wajah tambah glowing setelah di blow katanya. Iya, Kemudian tanpa sengaja juga yang tadinya pakai kacamata minus, sekarang sudah tanpa kacamata dari Pak Leo. Nah, ini langsung memberikan kesaksian nih. Terima kasih ya Pak Leo ya. ya. Nah, itu bisa terjadi karena mata minus plus itu ada hubungan dengan otot lensanya itu. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi otot lensanya itu menormal, bisa hilang. Gitu. Ya. Terus untuk wajah tuh dengan kehadiran yang ITERA Premium Plus itu sangat cocok. Ya, nggak panas, dia bebas blow mau berapa lama. Kalau Iya, yang sebelumnya panas. di bagian wajah ya Dok ya. Hmm. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Samsung ini. Nah, ini sebetulnya menarik ya pertanyaannya ya. Saya pernah mendengar rekaman dari ITERA ini bisa untuk masalah impotensi. Nah, ini tapi kayaknya ada satu sesi khusus kali ya, Dok ya, untuk yang Ya. ini ya, Dok, karena pasti akan panjang. Kita Mungkin dicari tapi rekaman yang lama. dicari rekaman yang lama. Iya, Kayaknya nanti dari kita Pak Kim waktu itu. iya dari Shinsei Kim ya. Ya. Iya. Nah, ini mungkin secara singkat, Dok, sebelum kita menutup sesi kita malam hari ini, pertanyaan ini adalah bagaimana cara kerja ITERA sehingga bisa dapat membantu untuk masalah impotensi, Dok. Mungkin singkat aja, Dokter Wijaya bisa tambahkan. Iya. Impotensi itu terkait dengan libido. Ya. Jadi kalau orang nggak ada libido, ya otomatis dia impotensi. Terus kedua, terkait dengan aliran darah ke organ genitalianya itu. Kalau dia minimal, kan jadi tidak bisa ereksi penuh. Itu juga bisa bikin impotensi. Jadi blower kita dengan dia dipanaskan pembuluh darah mekar itu sudah menambah jumlah darah yang masuk ke sana. Ya, secara langsung tuh dia sudah memperbaiki aliran darah. Terus kedua, kalau terkait libido tadi, itu dalam TCM tuh hubungannya dengan organ ginjal. Ya, di organ ginjal tuh ada yang namanya api ginjal. Jadi kalau api ginjal itu meredup, semua libido juga ikut meredup. Gitu. Jadi dengan kita hangatkan api ginjalnya itu, kita secara tidak langsung juga akan membuat libidonya membaik. Ya. Nah, nanti kan ada lagi tambahan kaitan dengan stres. Ya. Orang yang tidak mampu berhubungan itu sudah menimbulkan stres yang cukup berat juga buat dia. Gitu. Karena kan kejantanan dia tuh jadi ter-challenge, dia tidak jantan lagi. Nah, setiap dia mau berhubungan, rasa takut itu sudah membuat dia makin impoten. Karena iya. Nah, jadi di situ kita dengan blow di saraf tulang belakang, membantu dia relaksasi, itu bisa mengurangi tingkat stresnya itu. Gitu. Jadi ada macam-macam mekanisme yang bisa memperbaiki itu. Iya, dan ini mungkin juga pembahasannya juga nanti bisa kita ulang lagi ya, Dok ya, untuk satu sesi diskusi tersendiri ya. Karena pasti juga banyak yang bertanya nih seputar reproduksi ya, entah itu untuk pria maupun juga untuk wanita.
Baik, Dokter Wijaya, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, nggak terasa udah 2 jam kita bersama-sama mendengarkan diskusi dari topik kita pada malam hari ini yang sangat menarik ya mengenai TBC, dan besok juga merupakan peringatan dari Hari TBC sedunia. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Suci lihat ini tadi hampir dari seluruh penjuru Indonesia, Dok. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Kupang, ada termasuk Jakarta, Tangerang ya, kemudian Bandung, dan banyak sekali ini yang Suci nggak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, untuk Zoom minggu depan, karena berkaitan juga dengan perayaan Hari Jumat Agung atau libur nasional, maka untuk Zoom minggu depan akan diliburkan ya. Kita akan ketemu lagi menyapa Bapak Ibu sekalian di bulan April. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sahur untuk yang Muslim ya, dan juga Bapak Ibu yang non-Muslim. Selamat beristirahat. Dokter Wijaya, terima kasih banyak atas ilmunya, atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi ya Dok dengan topik-topik yang lain yang tidak kalah menarik, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa terjawab pertanyaannya pada malam hari ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita akan bincang-bincang lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di waktu yang akan datang. Baik, saya Suci. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di Zoom kita pada bulan April ya. Terima kasih banyak. Selamat puasa. Malam semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam, Dokter Wijaya. Ya, Selamat Terima kasih malam, Mbak dokter, Suci. terima Terima kasih Bu Suci. kasih. Halo, ya, terima Malam. kasih. Selamat malam. Banyak dokter. Terima kasih banyak Dok informasinya. Terima kasih banyak ilmunya. Jangan bosan-bosan sharing ya Dok. Ya, sama-sama. Thank you Sama Dok. semangatnya. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam ya. Selamat Istirahat. Malam. Malam. Wong pira iki deh. Cek mau aku mlebu